Assalamualaikum teman-teman. Buat kalian yang males nguleni ataupun nggak mau capek-capek nguleni tapi pengen adonan rotinya kalis elastis, pengen buat roti empuk. Mungkin juga buat teman-teman yang belum punya mixer tapi pengen adonan rotinya itu kalis elastis dan hasil rotinya itu lembut dan empuk. Teman-teman bisa banget cobain resep yang satu ini. Ini menggunakan metode autolysis ataupun dengan metode autolisis. Ini metode bikin adonan roti tanpa diuleni sama sekali, tapi hasilnya tuh tetap empuk. Yuk teman-teman, langsung aja kita ke bahan-bahannya ya. Oke, di sini saya sudah siapin tepungnya sebanyak 200 gram dan kalau menggunakan takaran sendok ini sebanyak 18 sendok makan. Kalau kita takar di sendok makan ini sampai 1 sendok makan munjung ya teman-teman. Tepungnya ini saya menggunakan merek Cakra Kembar. Yang penting harus menggunakan tepung protein tinggi. Kita masukkan juga 2 sendok makan munjung gula pasir. Kita masukkan juga 1 butir kuning telur. Kemudian tambahkan susu cair sebanyak 120 gram ataupun setara dengan 24 sendok makan. Ini kalau ditakar menggunakan sendok makan, susunya 1 sendok makan penuh ya teman-teman. Kemudian bahan yang udah tercampur ini kita aduk sampai tercampur rata. Saya aduknya menggunakan spatula aja. Jika menggunakan spatula kurang tercampur rata, teman-teman bisa menggunakan tangan ya. Ini akan saya campur dulu menggunakan tangan seperti ini supaya tercampur rata. Nggak usah diadon, nggak usah diulen. Ini cukup dicampur-campur seperti ini aja ya. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, terus kemudian adonannya akan kita istirahatkan. Ini saya tutup menggunakan plastik wrap. Kita istirahatkan itu minimal 6 jam ya teman-teman. Oke, ini siap untuk diistirahatkan. Oke, ini setelah 6 jam saya akan buka plastiknya. Nah, saya akan coba rentangkan ya. Nah, ini glutennya udah terbentuk secara alami ya. Adonannya menjadi kalis dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Tuh benar-benar kalis. Walaupun tanpa diuleni, dia kalis sendiri ya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya ya. Di mangkuk kecil, kita taruh ragi sebanyak setengah sendok makan. Kemudian ini akan saya jadikan pasta supaya mudah tercampur sama adonannya. Tambahkan air totalnya 3 sendok makan. Aduk-aduk aja, sabar aja sampai dia menjadi pasta. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah selesai ya, udah jadi pasta. Kemudian tahap selanjutnya kita masukkan ke dalam adonan. Nah, kita masukkan aja langsung raginya yang udah jadi pasta seperti ini ya. Kemudian ini akan saya aduk aja menggunakan tangan pastinya ya.
Dan pastikan tangan kita udah dicuci bersih. Nah, ini aku tadi udah cuci tangan ya. Sampai benar-benar kecampur rata ya. Nah, ini udah selesai seperti ini. Nah, kemudian bahan terakhir kita masukkan butter sebanyak 1 sendok makan dan juga garam sebanyak 1/4 sendok teh. Terus ini kita campur lagi menggunakan tangan lagi ya. Tidak bisa menggunakan spatula ya. Aduk sampai dia benar-benar kecampur rata semuanya. Butter boleh kalian ganti dengan margarin. Oke, kalau udah kecampur seperti ini, sekarang adonan ini kita bulatkan seperti ini dan ditaruh lagi di mangkok. Dan adonan ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Ini saya tutup lagi menggunakan plastik yang tadi. Bisa juga menggunakan kain serbet bersih. Ini tunggu aja sampai raginya bekerja. Setelah 30 menit kita buka tutupnya. Dan ini tinggal kita kempeskan aja adonannya. Supaya tidak ada udara di bagian dalam. Nah, kemudian adonannya udah siap untuk ke proses selanjutnya. Kalau teman-teman mau bikin rotinya menjadi roti sobek ataupun menjadi roti tawar, bisa juga ya. Nah, ini adonannya udah saya salin di atas permukaan alas kerja. Saya menggunakan silikon mat. Nah, sambil saya tekan-tekan seperti ini ya, sambil membuang udaranya. Ini adonannya saya akan bagi menjadi 10 biji ya. Kalau teman-teman, terserah teman-teman aja mau dibagi menjadi berapa. Ini udah saya bagi menjadi 10 bagian, kemudian saya akan timbang. Ini beratnya sekitar 35 gram. Kemudian adonannya akan saya bulat-bulatkan seperti ini ya. Nah, ini udah selesai saya bulatkan, kemudian saya akan lanjut memberi isian. Ini adonan yang selebihnya ditutup terlebih dahulu supaya adonannya tidak kering. Nah, ini adonannya dipipihkan menggunakan rolling pin. Ini tadi saya cari rolling yang kecil tapi nggak ketemu ya. Jadi saya menggunakan rolling yang agak besar, jadi agak susah mipihinnya. Nah, kalau udah dipipihin seperti ini akan saya potong-potong. Nah, bagian bawahnya seperti ini motongnya ya. Tapi kalau teman-teman terserah, boleh bentuknya itu sesuaikan aja.
Nah, kalau udah selesai kemudian beri isian. Ini saya beri isian coklat. Kalau teman-teman mau menggunakan keju ataupun seres nggak apa-apa ya. Tapi kebanyakan kalau roti seperti ini diberi isian coklat ya, apalagi anak saya paling suka yang isi-isi coklat. Nah, ini hasilnya sesudah digulung, kemudian saya masukkan ke dalam loyang seperti ini. Teman-teman terserah mau menggunakan baking paper juga nggak apa-apa, atau kalau nggak ada baking paper menggunakan margarin aja loyangnya ya, diolesi margarin ataupun butter. Menggunakan metode autolisis ini dia punya kekurangan dan juga punya kelebihan ya. Kelebihannya kita tidak capek menguleni adonan, tapi kelemahannya kita harus menunggu lama. Perlu menunggu waktu berjam-jam, tapi cocok buat teman-teman yang kerja. Misalnya ngadonnya malam, jadi besoknya baru diproses. Itu cocok menggunakan metode yang satu ini. Oke, ini saya lanjut lagi ya. Ini saya bedain bentuknya supaya makannya juga nggak bosen ya. Oke, ini udah selesai semua. Ini hasilnya jadi 2 loyang ya teman-teman. Ukurannya disesuaikan aja sama loyang kalian. Nah, ini saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat, tergantung sama suhu di ruangan masing-masing ataupun di rumah masing-masing ya. Nah, ini udah mengembang seperti ini. Nah, kalau udah mengembang seperti ini siap untuk di oven ya. Pastikan sebelum memanggang oven sudah dipastikan, baik kalian menggunakan oven listrik ataupun teman-teman menggunakan oven tangkring. Saya taruh di rak bawah, saya panggang selama 45 menit di suhu 170 derajat di api atas bawah. Ini dia hasil rotinya udah matang ya. Hasilnya kayak gini, panas-panas langsung kita olesi menggunakan butter ataupun margarin. Ini saya olesi menggunakan butter. Kalau menggunakan butter itu lebih wangi ya teman-teman, lebih harum. Teman-teman juga bisa diberi olesan butter campur madu ya, itu lebih enak juga. Ini dia hasilnya, roti dengan metode autolisis. Tanpa diulen, tanpa dimixer, tapi tetap lembut. Nah, ini kita cek ya dalamnya, ini tuh lembut banget ya teman-teman. Ini tuh enak banget, wangi banget ya, lembut banget. Saya sangat merekomendasikan menggunakan metode ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak? Mantap. Siapa yang masak? Mama apa? Mama masak. Bilang apa sama mama? Adina mama. Sama-sama.